Penghormatan saya kepada Ibu Tutiliana MPD selaku dosen pemangku pada MKH Perkembangan Hewan hari ini, dan untuk teman-teman semua yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul Proses Pembentukan Organ atau Organogenesis pada metadata dan Diferensiasi Mesoderm Proteus pada manusia. Selanjutnya ada pengertian organogenesis. Proses pembentukan organ dari endoderm, dan mesoderm. Proses terjadi pada minggu ketiga sehingga ke-8 perkembangan embrio. Periode pertumbuhan antara transisi dan pertumbuhan akhir. Hasil akhir terbentuknya ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama atau embrio menjadi fetus. Selanjutnya tahapan organogenesis. Tahapan awal adalah lipatan, pemecahan, dan kondensasi lapisan germinal, pembentukan tabung saraf dan notochord pada chordata. Yang selanjutnya pembentukan pial neural, perkembangan tulang otot, dan sistem saraf perifer. Selanjutnya diferensiasi mesoderm. Yang pertama, mesoderm parasial menjadi semut jaringan otot, tulang belakang, dan garis kulit. Dan yang kedua, mesoderm intermediat menjadi struktur sistem origenital atau ginjal dan sebagian sistem reproduksi. Yang ketiga, ada mesoderm lateral menjadi rongga tubuh dan struktur lainnya. Mesoderm lateral dan pembentukan anggota tubuh. Yang pertama, pembentukan atau limbat dari mesoderm lateral pada minggu keempat. Interaksi ektoderm atau AER dan mesoderm dalam pembentukan tulang dan otot. Yang ketiga, proses pengaturan suhu anterior dan posterior, dorsoventral dan proximodistal oleh sinyal molekul. Selanjutnya ada pembentukan sistem peredaran darah. Yang pertama, pembentukan jantung dari mesoderm lateral splanchnic pada minggu ketiga. Yang kedua, proses looping dan pembelahan jantung. Yang ketiga, pembentukan pembuluhan darah melalui vaskulogenesis dan embryogenesis. Yang keempat, sirkulasi darah embryonik dan pembentukan sistem limfatik. Yang terakhir ada sinyal molekuler dalam diferensiasi mesoderm lateral. Yang pertama, mengatur pertumbuhan limbat. Yang kedua, mengontrol perkembangan jari dan polaritas limbat. Yang ketiga, mengatur pembentukan tulang rawan. Yang keempat, mengarahkan pembentukan pembuluh darah. Dan yang kelima, diferensiasi pembuluh darah dan pembentukan sistem limfatik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mungkin banyak hal yang ingin teman-teman tanyakan. Boleh ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Ramadhani. Saya mengajukan pertanyaan kepada Wisnuza. Pertanyaannya,
apa yang dapat mengganggu proses organisasi pada hal apa yang dapat mengganggu proses organisasi pada manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eshika Humaira. Yang pertanyaannya, hal apa yang dapat mengganggu proses organogenesis pada manusia? Yang pertama ada infeksi prenatal seperti rubella. Yang kedua paparan zat kimia seperti merkuri, alkohol. Dan yang ketiga fenomena imun seperti penyakit Gout versus. Yang keempat ada cacat vaskular, dan yang kelima cacat metabolik, dan yang keenam hormon seperti testosteron. Gimana sih Pak? Bisa? Tadi pertanyaan kita ini bisa kalau di rangkaian mengganggu faktor-faktor apa saja ya yang dapat mengganggu proses organogenesis pada manusia. Jadi jawaban kita tadi ada paparan zat kimia ya yang beracun. Kemudian contohnya apa? Tadi paparan zat kimia. Merkuri. Ada kan baca cerita dulu? Merkuri itu kan yang kalau lamanya ahli air raksa yang mau dalam tensi manual atau tensi manual juga ada mana ataupun dalam ini termometer yang zamannya. Kalau sekarang nggak ada lagi termometer, sekarang kan elektrik di dua angka kan. Kalau punya zaman itu ada air raksa di dalam air raksa. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul. Yang pertanyaannya, apa yang terbentuk dari mesoderm lateral pada manusia? Jawabannya, mesoderm lateral membentuk jantung, pembuluh darah, ginjal, sistem limfatik, dan peritoneum atau lapisan rongga tubuh. Siapa tadi yang bertanya? Nurul. Gimana Nurul? Jadi pertanyaannya lapisan mesoderm lateral ya pada manusia. Jadi organ yang dibentuk di situ ada sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu sama juga seperti pembuluh darah, sel darah, jaringan jantung, itu semua termasuk dalam sistem kardiovaskular. Kemudian ada sistem limfatik. Limfatik itu seperti pembentukan pembuluh limfa. Kemudian ada lapisan serosa. Lapisan serosa itu seperti pembentukan peritoneum, pelumas pada organ-organ rongga dada dan perut. Jadi kita di situ diberi pelumas juga. Contoh kayak bernafas diafragma, bernafas dengan pernapasan dada, dengan rongga-rongganya di sel-sel rusuk kan. Karena proses elastisi berkembang, menempis dan sebagainya. Kemudian ada saluran pencernaan. Kemudian lagi ada saluran reproduksi, ekskresi, dan terakhir ada otot rangka ya. Jadi banyak organ-organ yang dibentuk pada sistem ataupun lapisan mesoderm lateral. Selanjutnya pertanyaan dari Fadila Ramadhani. Yang pertanyaannya, jelaskan secara singkat proses organogenesis pada vertebrata. Organogenesis pada vertebrata adalah proses pembentukan organ-organ tubuh yang menjadi setelah tahap gastrulasi. Proses ini dimulai setelah pembentukan lapisan germinal atau endoderm, mesoderm, dan endoderm, dan melibatkan diferensiasi sel-sel menjadi berbagai tipe jaringan yang akan membentuk organ-organ tubuh. Siapa dari Fadilahnya? Pertanyaannya, jelaskan secara singkat proses organogenesis.
organogenesis itu sendiri apa? Ruth? Organogenesis, proses proses pembentukan organ disebut dengan organogenesis. Yang ditanya sama si Fadila, proses jelasan secara singkat, ya kan? Coba harus ulangi gimana prosesnya. Berapa tahapan dia? Kalau pada vertebrata? Ada 4 tahapan utama ya, proses pembentukan organogenesis pada vertebrata. Jadi bisa dibilang organogenesis itu adalah perkembangan embrio di mana organ-organ tubuhnya terbentuk dari lapisan-lapisan terminal yang ada dulu. Lapisan apa tuh? Ectoderm, mesoderm, endoderm. Nah, kemudian setelah itu baru prosesnya berlangsung ke tahap gastrulasi. Kesimpulannya adalah pembentukan organ pada vertebrata atau yang dikenal sebagai organogenesis adalah fase berkembangnya embrio, di mana lapisan sel yang